Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Aulia. Di sini saya akan memberikan keterangan resume psikologi saya, yaitu satu, pengertian teori belajar. Teori belajar adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Dinyatakan oleh Mike Hitchie dalam Grendel 1991, sedangkan Hamzah 2003 menyatakan bahwa teori merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari. B. Macam-macam teori belajar. Dengan berkembangnya psikologi dalam pendidikan, maka bersamaan dengan itu bermunculan pula berbagai teori tentang belajar. Di dalam masa perkembangan, psikologi, pendidikan ini memunculkan beberapa aliran psikologi pendidikan. Di antaranya yaitu satu, teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadikan aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran. Kedua, ada teori kognitif. Psikologi kognitif lebih menekankan pendidikan terhadap proses internal mental manusia, termasuk bagaimana orang berpikir, merasakan, mengingat, dan belajar. Tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mentalnya, seperti motivasi, keyakinan, dan sebagainya. Psikologi kognitif menyebutkan bahwa belajar adalah peristiwa mental, bukan peristiwa perilaku fisik. Meskipun peristiwa mental bukan peristiwa perilaku fisik, hal-hal yang bersifat behavioral kadang-kadang tampak kasat mata dalam setiap peristiwa belajar manusia. Seseorang yang sedang belajar membaca dan menulis tentu menggunakan seperangkat jasmania, yaitu mulut dan tangan, untuk menggerakkan mulut dan mental yang diatur oleh otaknya. Kehadiran aliran psikologi kognitif. Yang ketiga, adanya teori humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amat dalam dunia. Ideal. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan memanusiakan manusia mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Adapun tokoh-tokoh humanistik itu dari Carl Rogers kurang menaruh perhatian kepada mekanisme proses belajar. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme, bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri